Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang unsur pembangun cerita pendek. Apa sajakah unsur pembangun cerpen? Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerpen secara langsung dari dalam cerpen itu sendiri. Dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun cerpen dari luar. Unsur ini tidak membangun secara langsung tetapi memberikan warna atau nuansa pada isi cerpen. Unsur intrinsik cerpen. Cerpen terdiri atas beberapa unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini membangun cerita secara langsung dan memberikan karakter yang khas di dalam cerpen. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Sudut pandang, 4. Latar, 5. Alur, 6. Konflik, dan yang ketujuh, amanat. Supaya kalian lebih memahami, mari kita pelajari lebih lanjut. Unsur intrinsik cerpen yang pertama adalah tema. Tema adalah ide yang dijadikan dasar oleh pengarang untuk dikembangkan menjadi sebuah cerita. Cerpen menggunakan tema cerita yang berkaitan dengan kehidupan tokoh yang terbatas. Artinya, cerpen hanya menceritakan masa tertentu dari kehidupan si tokoh. Misalnya, masa remaja. Tema cerita tergambar pada apa yang dipikirkan, dibicarakan atau dipertentangkan oleh tokoh. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah nama-nama karakter yang berperan dalam cerita pendek. Sedangkan penokohan berkaitan dengan perwatakan atau karakterisasi tokoh-tokohnya. Seorang tokoh dapat dideskripsikan sebagai seorang yang berwatak baik, jahat, pemberani, pemarah, penakut, dan lain-lain. Pengarang cerpen dapat mendeskripsikan watak tokoh dengan berbagai cara. Yang pertama, diceritakan langsung oleh pengarang melalui narasi dalam cerpen. Yang kedua, melalui dialog tokoh dengan tokoh lain. Yang ketiga, melalui pikiran tokoh. Dan yang keempat, melalui tanggapan tokoh lain. Unsur intrinsik yang ketiga adalah sudut pandang. Ada dua jenis sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Ciri-cirinya, 1. Menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, saya, atau kami. 2. Pengarang tampil menyampaikan kisah yang dialaminya sendiri. Misalnya, selama berada di Jakarta, kami mendapat ujian yang bertubi-tubi. Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, nya, mereka, atau nama orang. Yang kedua, pengarang tidak tampil secara langsung dalam menyampaikan kisah, tetapi menghadirkan tokoh lain sebagai pengisah. Misalnya, selama berada di Jakarta, Linda mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, meskipun ketika berada di sana, ia mengalami banyak peristiwa tak terduga. Sudut pandang orang pertama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang pertama, pengamat. Pada sudut pandang ini, pengarang terlibat langsung dalam menyampaikan kisah yang melibatkan dirinya, tetapi bukan sebagai tokoh utama, melainkan hanya sebagai tokoh sampingan atau pengamat langsung. Jadi, orang pertama mengisahkan tokoh lain. Contohnya, inilah terakhir kulihat Sersan Husni ketika muncul di rumah lepas isya dan lenyap saat malam sudah mulai pekat. Sudah 3 bulan kami tidak bertemu. Sekarang air mukanya terlihat lebih garang ketimbang semula, mengingatkanku pada mandor perkebunan tebu di Colomadu yang pernah mengusir kami. Yang kedua adalah orang pertama, pelaku utama. Pada sudut pandang ini, pengarang terlibat langsung dalam menyampaikan kisahnya dan berperan sendiri sebagai tokoh utama. Jadi tokoh utama mengisahkan dirinya sendiri. Contoh, aku mulai mempersiapkan perkawinanku. Bahan kebaya mulai kupilih dan kuatur pemakaiannya dengan warna-warna yang serasi. Saputro memberiku sejumlah uang untuk mengurusi semuanya. Sudut pandang orang ketiga juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang ketiga serba tahu.
Pada sudut pandang ini, pengarang berusaha melaporkan semua aspek dari suatu kisah. Ia melaporkan semua karakter, ruang, dan apa saja yang menarik perhatian dalam cerita. Contohnya, diperiksanya sekali lagi, lebih cermat, lebih teliti. Hasil pemeriksaan tadi juga sehat. Heran, ajaib. Terpikir ia, jika ia pakai ilmu psikiaternya, amat boleh jadi Kus ini sakit buat-buatan agar orang kasihan padanya. Perihal Kus, ia telah mengenalnya bertahun-tahun. Dahulu Kus menjadi pelajar sekolah hakim tinggi, baru kandidat 2. Yang kedua adalah orang ketiga, terarah. Pada sudut pandang ini, pengarang tidak melaporkan semua aspek, tetapi memusatkan perhatian pada satu karakter tokoh cerita. Contohnya, Suwarni bernyanyi, suaranya halus, tenang, mengurai kesunyian. Ia bernyanyi seraya berjalan lambat-lambat. Nyanyian yang memancar dari lubuk hatinya berirama mesra seorang ibu. Suwarni sedang menidurkan anaknya. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar adalah segala keterangan yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana yang tergambar dalam cerita. Unsur latar memberikan kesan yang lebih pada cerita. Artinya, melalui peran latar, cerita akan lebih hidup dan lebih mengandung unsur psikologis. Jenis-jenis latar. Latar yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat berkaitan dengan lokasi terjadinya cerita. Misalnya, di rumah, di sekolah, di jalan, dan lain-lain. Latar yang kedua adalah latar waktu. Latar waktu berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Misalnya, pagi, siang, malam, sore, 2 tahun lalu, 3 hari lalu, dan lain-lain. Latar yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana berkaitan dengan unsur psikologis ketika cerita berlangsung. Misalnya, tegang, menyenangkan, sedih, kecewa, dan lain-lain. Berikut adalah contoh penggunaan latar dalam cerpen. Suasana rumah sedang tidak kondusif. Bejo dan aku sering ribut lantaran Bejo kerap meminta jatah warisan kepada Simbok. Sedang Simbok sendiri masih sehat walafiat. Masih terngiang di pikiranku kejadian 3 hari lalu di dapur Simbok. Waktu itu, Bejo mengancam akan membunuh Simbok kalau jatah warisannya tidak segera diberikan. Langsung saja, aku yang sedang ngopi di samping Simbok melayangkan bogem mentah kepada bajingan tak tahu diri itu. Kami terlibat pertengkaran hebat sebelum Pak Karto tetangga kami datang untuk melerai. Bagian yang berwarna merah merupakan bagian latar cerita. Unsur intrinsik yang kelima adalah alur. Alur atau sering pula disebut sebagai plot cerita adalah rangkaian peristiwa atau urutan-urutan bagian dalam keseluruhan cerita. Alur dapat dibedakan menjadi 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Pada alur maju, cerita disusun dari peristiwa awal diikuti oleh peristiwa-peristiwa berikutnya dan diakhiri dengan penyelesaian. Pada alur mundur, cerita disusun dari peristiwa yang menjadi puncak konflik, kemudian bergerak menuju titik awal. Alur seperti ini disebut sebagai alur sorot balik, regresi, atau flashback. Bagian-bagian alur. Yang pertama, abstraksi. Abstraksi berisi gambaran umum situasi cerita. Pada bagian ini akan tampak ide kasar penulis. Yang kedua, orientasi. Bagian ini memperkenalkan setting atau latar cerita. Orientasi juga mulai memperkenalkan tokoh dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Bagian ini menunjukkan munculnya konflik hingga terjadinya klimaks atau puncak permasalahan dalam cerita. Yang keempat, evaluasi. Bagian ini menunjukkan bahwa tokoh mulai menemukan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Yang kelima, resolusi. Bagian ini menunjukkan akhir dari permasalahan. Konflik sudah diselesaikan secara utuh. Yang terakhir, koda. Bagian ini merupakan penutup keseluruhan cerita. Biasanya berisi kesimpulan atau amanat. Koda bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Unsur intrinsik yang keenam adalah konflik. Konflik adalah pertikaian atau pertentangan antara dua karakter yang berbeda. Secara garis besar, suatu cerita memiliki 2 karakter, protagonis dan antagonis yang masing-masing mempertahankan idenya. Perbedaan karakter inilah yang memicu adanya konflik. Jenis konflik terdiri atas 3 macam, yaitu pelaku dengan alam atau lingkungannya, sesama pelaku dan pelaku dengan dirinya sendiri atau disebut dengan konflik batin.
Unsur intrinsik yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan kebaikan yang secara tersirat dan tersurat disampaikan oleh pengarang melalui cerita. Amanat berkaitan dengan hubungan sebab akibat, seperti jika tokoh berbuat baik atau jahat, dia akan menerima akibat berupa kebaikan atau keburukan. Amanat tersurat dapat diketahui melalui dialog antar tokoh, dialog tokoh dengan dirinya sendiri, dan narasi langsung yang disampaikan oleh pengarang. Amanat tersirat didapatkan dengan pembaca menyimpulkan sendiri pesan yang terkandung di dalam cerita setelah selesai membaca ceritanya. Unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik memang tidak memberikan pengaruh terhadap isi cerpen secara langsung. Akan tetapi, unsur ini berkontribusi untuk memberikan warna atau nuansa pada cerpen. Jenis-jenis unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah latar belakang pengarang. Latar belakang kehidupan pengarang seperti kondisi keluarga, ekonomi, serta pendidikan pengarang akan berpengaruh pada pilihan tema cerita yang dikembangkan. Yang kedua adalah unsur sosial. Lingkungan pengarang tumbuh besar, lingkungan pergaulan pengarang waktu tumbuh besar dan menjadi dewasa, serta keadaan lingkungan sosial seseorang mempengaruhi latar dan suasana cerpen yang dibuat. Yang ketiga, situasi politik. Situasi politik yang sedang terjadi atau yang pernah dialami oleh pengarang juga dapat mempengaruhi pilihan tema maupun latar yang ada di dalam cerpen. Terima kasih sudah menyimak materi yang disajikan. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam literasi.